warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme dan enzim. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme juga merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Di dalam tubuh, makanan mengalami serangkaian perombakan melalui berbagai reaksi kimia sehingga membebaskan energi yang dikandung, yaitu berupa molekul adenosin trifosfat atau ATP. Energi tidak saja diperlukan untuk pertumbuhan sel, mengganti sel yang rusak, pembelahan sel, tetapi juga untuk aktivitas hidup lainnya, misalnya belajar, berlari, bermain, dan lain-lain. Selanjutnya, metabolisme digolongkan menjadi dua, yaitu proses pembongkaran yang disebut katabolisme dan proses penyusunan yang disebut anabolisme. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi lanjut oleh protein khusus disebut enzim. Tanpa enzim laju metabolisme berlangsung lambat. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Lanjut, enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu yang pertama gugus protein apoenzim, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Yang kedua, gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat penempelnya substrat. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat kerja enzim antara lain: yang pertama, suhu enzim tersusun dari protein. Sebab itu, enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Yang kedua, pH setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Berubah pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat agar reaksi berjalan optimum. Perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Keempat, zat-zat pengikat aktivator, yaitu zat yang berfungsi mempercepat reaksi enzim. Contohnya garam-garam, logam, alkali, dan kondisi, dan ion logam Ca, Mg, Mn, Ni, dan C1. Dan yang kelima, zat-zat penghambat. Ada dua macam inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Non-inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosteric enzim atau selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah hingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sifat sisi aktif enzim. Demikian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.